Daud berpoligami dengan Batseba, istrinya yang ke-12, menurunkan Salomo. Salomo turun-temurun menurunkan kakeknya Yesus, Joakim. Joakim menurunkan Maria, ibunya Yesus. Maria ibunya Yesus menurunkan Yesus. Jadi Yesus itu moyangnya berasal dari poligami. Kalau tidak ada poligami, maka tidak ada Tuhan Kristen hari ini. Kalau tidak ada Tuhan Kristen, Anda Pak Parmin mau sembah apa? Selamat malam. Malam Bang Sup. Malam. Islam Kristen. Kristen dong Bang. Oh Kristen. Baik. Di sini kita boleh mungkin berdiskusi, tanya jawab, silakan. Kalau Anda mau bertanya duluan, silakan. Boleh Bang. Aku mau nanya masalah judulnya ini aja. Maksudnya gimana sih? Oh, maksudnya kayak gimana? Bentar ya Bang ya, saya ambilkan sebuah video untuk Anda bahwa di Kristen itu boleh poligami. Nih. Ya. Nih. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak boleh poligami itu gereja, bukan Bible gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu begitu loh. Kalau menurut ajaran Bible-nya jelas boleh. Nah, itu Pak ya. Menurut penuturan Edis, sang apologet Kristen ya, di ajaran Kristen itu boleh poligami. Bahkan bergudang-gudang itu ayat kata dia. Apakah Anda setuju? Oh, itu mungkin masalah sekte mungkin itu Bang. Sekte. Artinya Tapi tadi dia bawa kosakata Kristen, berarti ajaran bukan sekte. Artinya gini. Kalau dia bilang kayak gini, ya di dalam Tritunggal itu, nah baru sekte saya memahaminya. Atau di dalam oneness itu, gitu. Atau dalam unitarian itu, akan itu sekte. Tapi enggak, dalam Kristen itu berarti ajaran di kitabnya dong. Nggak bisa alasan sekte sama saya. Bukan Bang, artinya kan kalau pemahaman saya tapi kalau kita berbicara poligami ini, yang pertama itu perkawinan kan. Poligami, Ini iya, menikah lebih dari satu. Nah, sepakat dulu kita, oke? Nah, jadi memang kalau sama orang Kristen itu yang namanya pernikahan itu sangat sakral itu. Artinya, makanya di Alkitab juga itu tertulis tidak boleh dia cerai kalau bukan diceraikan oleh kematian. Gini Pak, saya agak heran dengan pernyataan Anda. Di mana ada ajaran nikah di Kristen itu? Iya, mana ayatnya ajaran nikah itu? Bang, tadinya kan kita sudah sepakat tadi. Ini kan masalah yang namanya kalau kita ambil perkataan poligami, ini arahannya kemana dulu? Ke perkawinan kah? Kalau ke perkawinan, makanya saya bilang kalau di perkawinan Kristen itu sering dikatakan itu sakral karena ada tertulis bahwa tidak boleh dia cerai kalau bukan diceraikan oleh kematian. Tahu saya itu ayatnya tahu. Cuma kan itu masalah perceraian. Yang kita bahas ini masalah pernikahan. Di mana pernikahan itu diajarkan dalam kitab Kristen? Oh, begini Bang. Karena kalau di Kristen itu ada tertulis bahwa
tapi gimana ya? Karena kebetulan saya suku Batak ya. Heeh. Saya suku Batak. Jadi artinya kalau masalah Alkitab, saya mahirnya itu tertulis di ayat bahasa Bataknya gitu. Artinya gini, lelaki itu, manusia itu tidak diizinkan Tuhan untuk sendiri ya. Jadi baiklah dia memiliki pasangan. Ini bahasa Indonesianya ini maksud saya ya. Nah, jadi artinya dia baiklah dia memiliki pasangan dan tidak boleh pernikahan itu bercerai kalau tidak diceraikan oleh kematian. Kira-kira gitu loh, Bang. Jadi Ini, Bang, artinya kalau masalah sebentar. lanjut kalau belum selesai, lanjut dulu. Oh. Jadi artinya kalau dari konteks tadi itu bahwasanya itulah larangan kalau kita berbicara tadinya sudah sepakat kita masalah keperkawinan, disitulah makanya tidak boleh berpoligami kalau Kristen itu kira-kira gitu loh, Bang. Jadi gini ya, yang pernah saya baca di Kristen itu hanya masalah perceraian dan perkawinan, bukan pernikahan. Tidak ada ajaran nikah dalam Kristen itu. Ah gitu. Kalaunya ajaran kawin atau ajaran tidak boleh cerai itu ada, saya akui ada. Karena nikah dengan kawin itu beda hal. Kalau nikah itu artinya kita mengambil kosakata Islam satu, yang artinya bercampur. Nikah ada rukunnya. Nah, kan di Kristen nggak ada rukun nikah ada 5, kan nggak ada kayak gitu. Nah, yang ada di tempat Kristen itu kawin. Bahayanya kosakata kawin ini bisa digunakan selain kepada manusia. Hewan pun bisa kawin, kan gitu. Nah, hewan pun bisa kawin tanpa akad. Yang penting ada betina dan jantan, hewan kawin. Tapi kalau nama kita manusia ini bukan seperti hewan, maka ada dalam agama Islam itu ajarannya nikah. Makanya ada rukunnya. Makanya saya agak heran ketika Anda membahas dengan saya tentang masalah nikah. Nikah nggak ada di Kristen setahu saya gitu. Nah, jadi kan di sini, Bang, artinya kan gimana ya? Kita ini kan kalau sudah berbicara seperti oke deh. Ini masalah bahasa maksud Abang tadi itu kan. Masalah bahasa ini kita konteks pengertiannya pernikahan, kawin, ya. Ini kita harus nalar ini, Bang. Jadi artinya nggak usah kita sampai mendetail seperti yang Abang bilang tadi itu. Sama aja kira-kira gini loh. Ini hati nurani yang mau menjadi ataupun pola pikir deh kalau secara ininya deh, pola pikir. Nah, pola pikir yang kita pakai di sini. Jadi artinya pernikahan, kawin, seperti yang bilang tadi itu, saya di Kristen nggak pernah ada dengar masalah nikah. Yang saya dengar itu adalah kawin, karena semua binatang juga disebut kawin gitu kan. Jadi artinya singkat aja, Bang. Makanya saya bilang kita itu langsung ke pola pikir yang jernih aja deh. Penyebutannya itu persamaannya itu kira-kira kemana? Gitu loh, Bang. Misalnya Jadi artinya, kalau kawin itu konotasinya kurang bagus karena bisa digunakan kepada hewan gitu. Kalau betul, nikah Bang. nggak bisa kepada hewan. Nah, jadi artinya kan di sini sebenarnya kalau saya sih ya tidak perlu menurut saya menjadi suatu perdebatan. Kalau istilahnya langsung aja masalah hati nurani pengertian yang tadi itu aja deh. Karena menurut saya, Bang Sup, kan saya juga sering nonton live Abang, sering juga saya mau ini sering saya. Cuman inilah mungkin kesempatan entah kenapa saya punya rezeki lah bisa langsung ketemu komunikasi dengan Abang. Tapi saya sering nonton live orang Abang, sering saya. Jadi artinya maksud saya itu ya disinilah sering saya dengar seperti orang Abang juga kalau umpamanya
diskusi ya, jangan saya bilang debat. Saya kurang ini kalau saya katakan itu debat. Diskusi oke, ya, diskusi oke. Saya ambil apanya diskusi aja. Sering saya lihat sampai mengupas ke sekecil-kecilnya dan sampai mengetahui umpamanya kira-kira begini. Satu pohon, oh pohon itu yang dinamakan adalah dia memiliki daun, dia memiliki buah, dia memiliki akar, dia punya konsumsi makanannya begini. Kalau sampai begitu menurut saya Bang ya, menurut saya ya, itu sama aja kita itu sampai mendetail mengetahui suatu rahasia. Ya, kalau menurut saya, tapi nanti boleh abang kasih masukan lah. Contoh nih kan, kalau abang saya lihat berdiskusi, makanya saya bilang tadi saya nggak mau menyatakan itu debat ya. Kalau abang lah berdiskusi atau ketemu dengan Edis, Yesus itu siapa? Yesus itu sampai orang abang kupas, mulai dari lahirnya dia gimana, datangnya dia gimana, besarnya dia gimana, terus matinya dia gimana, sampai sedetail mungkin. Ini kena kupas diskusinya dalam konteks diskusi tadi itu ya, diskusi tadi itu. Jadi saya ambil kesimpulannya kira-kira begini, ini sama aja mengetahui setiap orang. Sampai saya tanya, contoh nih kayak Bang Ucup nih kan, lahirnya di mana, suku apa, nah, suku lahirnya di abang itu lahirnya di mana, suku apa, sekolahnya di mana, sampai mendetail betul saya kupas. Konteksnya sama aja saya itu mau pengen mengetahui rahasia abang. Ya, sementara yang abang diskusikan itu dengan orang-orang lain juga yang abang diskusikan itu adalah pengajaran seseorang tadi itu. Bentar Pak, jadi langsung ke poin aja, langsung ke judul poinnya apa kayak gitu tentang masalah poligami gitu. Oke, jadi artinya poinnya, maksud saya poinnya, konteks poligami tadi itu yang orang abang bicarakan tadi itu masalah perkawinankah tadi dengan abang Edis video tadi itu ya, masalah perkawinankah tadi atau masalah sektenya. Makanya di sini saya itu makanya gitu Anda loh. juga tadi itu sekte kata Anda, berarti kan Anda mau mendetail, makanya saya bahas dengan detail kan kayak gitu. Tetapi Anda tidak sepakat gitu dengan apa yang dikatakan oleh Edis. Kalau masalah sekte oke, boleh aja, karena sektenya gimana? Karena orang Kristen itu gini Bang, ada juga dia yang HKBP, ada GKPI, ada ini, Iya. ada ini, itu namanya Pak, sekte. kita nggak bahas itu. Lalu bagaimana Oke, tentang makanya saya masalah bilang, poligami ini? kalau masalah poligami perkawinan nggak ada itu Bang, kira-kira gitu loh. Jadi Edis salah gitu. Kalau dia berbicara masalah poligami ya memang saya nggak setuju gitu. Nggak setuju. Padahal kata Edis bergudang-gudang tuh ayatnya. Berarti kalau kata Edis ada ayatnya bergudang-gudang, berarti Anda tidak sepakat dengan kitab Anda. Kan gitu. Begini Bang, makanya saya bilang tadi Bang tuh. Ini kan tadi dari awal saya kasih tahu sama Abang tadi kan. Ini yang katanya poligami ini arahannya kemana? Ini mengarah ke sekte kah atau mengarah ke perkawinan? Gini, Terus ya, gini aja Bang. saya bilang, Gini aja, Anda masuk ke tempat Edis nanti Anda tanyakan maksudnya kayak gimana Dis, omongan kamu itu ya di Kristen boleh poligami, tidak ada larangannya. Coba kalau Anda lihat kitab Anda, nggak ada larangan poligami itu. Yesus pun tidak pernah melarang poligami. Makanya saya bilang tadi Bang, kita harus sepakat dulu kita bahas ini masalah poligami tadi itu di mana ini. Karena gini, ya, kalau umpamanya nih, saya tanya dulu Abang ya, saya nanya dulu nih. Ini ada air minum dua. Pertama saya minum air putih, saya minum kopi. Konteks saya yang minum ini sekarang, ini namanya minum. Tapi karena dia ini bermacam-macam, secara minuman tadi itu ada arahan yang poligami enggak di sini? Enggak, itu minum. Kayak gimana sih? Iya, gini ya Bang. Yang kita bahas ini poligami. Poligami itu artinya menikah
lebih dari satu. Ini menikah Oke. gitu ya. Anggaplah karena Asik. tidak ada di tempat Anda kosakata nikah. Anggaplah kawin lebih dari satu. Dah gitu. Oke. Nah, makanya saya bilang, oke, sepakat kita sampai di sini. Makanya saya bilang dari awal ya, kita sepakat masalah ke situ. Makanya kalau untuk orang Kristen itu, yang saya tahu dan saya yakini tidak ada katakanlah secara ininya punya istri dua, nggak boleh. Oh, Itu aja. kalau begitu tidak ada. Apakah dilarang? Sebenarnya dilarang. Dilarang. Mana ayat larangannya dari Yesus? Larangannya gini bang. Larangannya adalah di pernikahan Dari Yesus, kita Pak. sudah berjanji bahwasanya tidak boleh ini. diceraikan manusia kalau tidak Gini, diceraikan gini, gini, kematian. gini. Itu adalah ayat perceraian. Ada nggak larangan dari Yesus? Ya itu memang sudah larangan kan gitu. Oh, itu bukan membicarakan masalah poligami itu Yesus. Yesus itu membicarakan masalah cerai. Apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Betul, Bang Sup. Gini bang, artinya kan kalau kekristenan memang di sini sering kalau saya tonton lah orang abang umpamanya ya. Kalau Kristen itu kami ajaran yang kami ikuti. Betul, pernah abang bilang gini, pernah abang diskusi ya. Kristen itu sebenarnya awalnya tidak agama. Ya. Ya itu Tidak. itu nanti melebar. Yang saya cari dulu, saya pastikan dulu ya. Yesus tidak melarang poligami, betul? Melarang dong. Kalau melarang di mana ayatnya? Kalau umpamanya, kalau kita kan udah ngomong ya, Alkitab itu sudah ngomong bahwa tidak boleh Kristen itu bercerai kalau tidak diceraikan oleh kematian. Nah itu Ya, larangannya. itu masalah cerai, Pak. Masalah cerai itu. Yang saya tanya masalah poligami. Ada nggak larangannya dari Yesus? Karena Kristen ini kan mengakunya pengikut Yesus. Adakah larangan Yesus untuk Kristen berpoligami? Bukan cerai yang saya minta, bukan. Larangan dari Yesus. Bang Usup, makanya kan sama seperti pembicaraan saya tadi dari awal itu, artinya kita memang disinilah nalarnya. Jadi artinya pola pemahaman tadi itu, kita itu kalau di Kristen itu kita tidak perlu hanya sebatas tahu, harus sampai paham. Kita harus paham artinya kalimat bahwa tidak boleh bercerai kalau memang tidak diceraikan oleh kematian. Pertanyaan, tunggu bang, nanti dulu bang. Artinya aku punya bini nih. Oke, saya ada bini sekarang. Jadi artinya saya tidak boleh menikah ataupun tidak boleh saya menggauli perempuan lain kalau masih istri saya ini masih hidup. Di mana kesempatan saya mau poligami? Artinya di sini udah bisa lah bang pahami lah. Istri saya ini sebelum dia mati, berarti saya nggak boleh lagi, belum boleh saya untuk menggauli wanita yang lain ini atau menikah yang lain ini. Kira-kira gitu. Itu Ya menurut Anda. Bukan menurut saya. Itulah pemahaman bahwa tidak boleh orang Kristen itu bercerai kalau memang tidak diceraikan oleh kematian. Artinya Itu, bang, Pak, gini, itu kan paham dari Kristen yang Anda anut. Ya, Kristen kan katanya adalah pengikut Yesus. Sekarang saya mau tanya, mana larangannya dari Yesus? Kok mana larangannya lagi? Itulah maka saya bilang. Kalau Yesus supaya mengatakan jangan kamu bercerai, itu ada. Tahu saya. Ah. Tapi larangan Yesus untuk menikah lebih dari satu itu nggak pernah ada.
Karena Yesus tidak pernah membicarakan tentang masalah poligami. Bahkan Yesus itu, Pak, hasil dari poligami. Ah, nggak tahu Anda? Yesus itu moyangnya itu berasal dari poligami. Moyangnya Yesus. Nggak tahu? Terkejut Bapak. Gini Pak, ini saya jelaskan ya. Yesus itu berasal dari hasil poligami. Di Matius 1 pasal 1, Yesus anak Daud, anak Abraham. Jadi moyangnya Yesus ini adalah Daud. Oke? Daud mempunyai istri berapa? Istrinya 700, gundiknya 300. Jadi istri Daud tuh 1000. Yang menurunkan Yesus ini istri yang keberapa? Istri yang ke-12. Daud berpoligami dengan Batseba, istrinya yang ke-12, menurunkan Salomo. Salomo turun temurun menurunkan kakeknya Yesus, Joakim. Joakim menurunkan Maria, ibunya Yesus. Maria, ibunya Yesus, menurunkan Yesus. Jadi Yesus itu moyangnya berasal dari poligami. Kalau tidak ada poligami, maka tidak ada Tuhan Kristen hari ini. Kalau tidak ada Tuhan Kristen, Anda Pak Parmin mau sembah apa? Tiang listrik. Jadi artinya keyakinan kami itu di Kristen itu begini. Setelah melihat seperti yang abang terangkan tadi itu, setelah melihat tingkah laku yang begitu, inilah namanya penggenapan kalau bahasanya di dalam orang Kristen. Supaya jangan itu terjadi lagi, seperti yang abang bilang tadi itu, datanglah Yesus ke dunia ini berinkarnasi melalui kemanusiaannya. Nah, itu nanti itu konsep ketuhanan. Kita bahas poligami. Kalau konsep ketuhanan saya nggak bahas itu, Pak. Yang saya bahas ini tadi akar dari Yesus ini ternyata dari poligami gitu. Oke, sekarang gini, makanya saya bilang Bang, disitulah seperti yang abang bilang itu saya terima deh, pas itu, ya. Saya akui dulu. Tapi kedatangan dia itu misinya satu, termasuk seperti yang abang bilang tadi itu. Jangan lagi begitu. Kedepannya jangan begitu lagi. Sama aja. Sebentar Bang Sob. Masalahnya Sama yang melarang cuma Anda. Yang melarang itu cuma Anda. Cuma Kristen Anda. Yesusnya nggak ada melarang. Makanya kata Edis, Yesus kagak ada melarang, cuma Kristen yang tidak mengesahkan. Padahal poligami itu boleh, kata Edis. Mau lagi videonya? Nih coba Anda dengarkan sekali lagi biar Anda ngerti gitu. Nih bentar dulu. Apa melegalisasi itu gitu loh. Nah ini ya. Teman-teman, ada yang semakin cerdas nih. Nih. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak boleh poligami itu gereja, bukan Bible. Nah, gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible ya jelas boleh. Jelas boleh. Saya tunjukkan satu keranjang ayatnya. Satu keranjang ayatnya kata Edis. Ayo. Satu keranjang ayatnya kata Edis boleh poligami di Kristen tuh. Lagian Bang gini Bang, aku bingung video abang tadi itu. Kok yang pertama ya, saya hanya curiga. Yang pertama suaranya kayaknya nggak suara Edis, itu yang pertama. Yang kedua, udah, video
ada aplikasi pembanding suara, silakan bandingnya sama suara Edis. Enggak, saya bantah dulu. Kata Anda mencurigai itu bukan suara Edis. Ada aplikasi pembanding suara, betul atau tidak dapat dicek gitu ya. Bandingkan dengan suara Edis tuh. Itu satu. Itu Dengar dulu, Bang. suara Edis. Nah, tuh. Dengar dulu, Bang. Biasanya kalau yang namanya video itu, ini kalau abang rekam ini ya, suaranya Pak Parmin itu pasti mulutnya komat kamit gini tuh ya. Jadi artinya yang pertama dulu. Tunggu dulu, makanya saya bilang tadi, saya bilang tadi apa awalnya? Saya hanya curiga, saya curiga, ya saya curiga. Oke deh, nanti saya juga saya rekam ini seperti yang abang video tadi itu. Saya mau tanya juga nanti kalau bisa, kalau ada rezeki saya naik sama Edis ya, itu benar dia menyatakan itu apa enggaknya ya. Itulah nanti mudah-mudahan saya bisa lagi naik kalau abang live gitu loh. Tapi yang pasti dari video, kalau biasanya Edis itu nunjukin video, dia pasti ada gerakan siapa yang berbicara gitu ya. Ini saya lihat coba abang putar seperti tadi itulah. Makanya saya bilang tadi, saya bantahan yang kedua buat Anda ya, yang memuat video ini adalah kiamat, orang Kristen sendiri ya. Itu yang kedua ya. Yang kedua, yang mempublikasi video Edis itu adalah orang Kristen sendiri, bukan umat Islam. Tak kirain tadi abang langsung ini deh. Jadi apa? artinya, tak kirain tadi abang yang langsung diskusi dengan beliau. Bukan saya yang diskusi, Kristen yang langsung diskusi dengan Edis. Namanya kiamat. Kiamat itu pun juga Kristen. Mau kau bilang orang Kristen tersebut bohong gitu? Saya mau tanya dulu, apakah Kristen berbohong gitu? Oh, Bang Ucup, saya kirain tadinya biasanya sih. Ya gini, jangan menyalahkan saya. Yang saya tanya, apakah Kristen suka bohong? Apakah Kristen yang memuat video Edis itu bohong? Saya mau tanya dulu. Terus abang itu percaya? Lah, kenapa saya percaya? Karena saya kenal suara Edis, dan Edisnya juga mengakui. Gimana sih? Tapi kata Edis, sayangnya itu dipotong videonya. Kalau lebih lanjut itu lebih maknyus, kata Edis. Makin kasihan Kristen. Coba kau tanya langsung Edisnya. Nah, coba, makanya jujur gitu, jujur. Ya, bukan saya, umat Kristen sendiri yang publikasi video tersebut. Kalau umat Islam apa? Cuma melihat aja, hiburan gitu ya. Kami cuma tertawa sebagai umat Islam, kami cuma tertawa lihat video itu. Kristen sama Kristen saling bongkar ajaran gitu. Enggak, Bang. Makanya saya bilang sama abang tadi, sebenarnya di sini ketangkasan untuk menangkap tadi itu ya. Kalau saya lihat saling mencari kelemahan dalam konteks seperti yang abang buat tadi itu. Makanya saya bilang saya tadi curiga. Biasanya yang namanya video kalau Edis live itu tidak begitu konteksnya. Udah gini, kita nggak perlu bahas teknisnya. Yang kita bahas itu, apakah Kristen pembuat video tersebut adalah pembohong? Bohong itu video bodong. Oh, video bodong. Lalu waktu saya menanyakan kepada Edis, tapi sayangnya tidak saya sempat rekam itu. Kata Edis itu tapi video kalau itu abang betul, kata Edis. Kayak gimana itu? Kalau kita dengar dari pengakuan Edis langsung, sayangnya kata Edis itu video dipotong. Kalaunya tidak dipotong lebih maknyus gitu hancurnya Kristen. Kita ambil deh. Gini deh, Bang. Abang ambil nanti videonya kalau abang bertanya sama Edis dia akui seperti itu, abang posting begini lagi judulnya, baru nanti kita tanggapi, Bang. Jadi artinya kalau memang konteks seperti abang tunjukkan tadi bentuk videonya, ya kalau saya sih jujur aja. Makanya tadi dari awal saya bilang
Yang pertama, saya curiga itu bukan suara Edis. Itu yang pertama. Iya, kalau itu gampang membantahnya. Aplikasi ya untuk pengecek suara udah ada. Silahkan Anda banding dengan suara Edis ya. Itu adalah suara Edis asli. Nah tuh, nggak bisa lagi Anda bantah kepada saya bahwa itu bukan suara Edis. Nggak bisa lagi. Gitu loh Bang. Makanya saya bilang yang jelas dulu. Seperti abang bilang tadi itu, saya nggak ngerekam, saya langsung konfirmasi sama Edis, dia mengakui, cuman saya nggak rekam, ya sama aja. Jadi nggak Itu kan saya tanyakan sama Edisnya langsung. Kalau yang mempublikasikan Kristen sendiri toh, ngapain, apa hubungannya dengan kami umat Islam? Gitu. Kristen sendiri yang publikasi video tersebut bahwa dalam Kristen boleh poligami. Lalu Anda mau proteslah sama Kristen kalau gitu. bukan masalah. Artinya gini Bang, artinya kan di sini saya bilang tadi itu, kalau saya sih dari awal, saya kasih tahu juga sama Bang tadi, diskusi boleh. Saya nggak mengatakan bahwasanya selama ini ada katanya debat, enggak lah. Tapi kalau saya mengambil kesimpulannya diskusi ya. Jadi konteks diskusi itu adalah arahannya gimana ke arahan yang baik. Nah itu maksud saya. Jadi konteksnya ini abang juga bikin seperti, kita kan diskusi nih, bikin seperti tadi itu, bikin ini sampai begini, ini judul hanya berdasarkan video abang tadi itu. Kalau bukan video saya, berdasarkan video Kristen. Nah ini makanya Bang, berdasarkan video saya, berdasarkan video Kristen, berdasarkan itu kayak gini, Bang Sub. Berdasarkan itu abang bikin judul ini kan? Iya, karena apa? Kristen saling bongkar gitu. Nah, jadi konteksnya Bang, begini Bang. Artinya kan berdasarkan ini abang akui, hanya berdasarkan video tadi itu abang bikin judul ini. Konteksnya adalah video tadi itu bisa ndak pilot kita? Udah saya konfirmasi sama Edis udah, dan Mana dia buktinya? membuktikan. Mana buktinya? Nah buktinya Anda langsung tanya Edisnya dah kalau kayak gitu ya. Nah tuh, langsung saya share ke Edis Anda. Aturannya Gini Bang, Bang Sub. Gini, kalau saya bikin judul tuh berarti saya udah konfirmasi. Tanya dulu Bang. Apa buktinya Bang konfirmasi sama Bang Edis? Masuklah ke tempat Edisnya. Nah, ini dia yang masalah itu. Tidak segampang itu. Gini, artinya sebelum Anda mau menyalahkan saya, Anda masuk dulu ke tempat Edis. Kalau kayak gitu ya, salahkan tuh Edis atau konfirmasi dulu sama Edis, oke? Ketawa. Bang Sub. Baik Oke, Bang Sub ya. Konfirmasi dulu kepada Edis ya. Ada. Oke. Saya sholat. Belum. Nanti ya. Oke. Nanti saya kesana maghrib aja dah. Mr. Raven. Ya ini mau kemana? Ini pendeta nih. Pendeta. Halo Pak Pendeta. Halo Pak Ustaz Yusuf. Iya, belum. Kita kumpul loh. Ke? Oh, observasi tempat Rasulullah. Enggak belum. Ya kok Lupa. Ini udah jalan live-nya pula. berapa lama? Barusan 40 menit. Sholat dulu katanya. Bentar, ada pendeta Zeni. Iya, itu biasa urus. Nanti dulu. Enggak, sholat biarin dia harus sholat. Bentar. Habis ini saya kasih. Halo, selamat sore, Pak. Ya, selamat malam. Oh, di sana malam ya. Iya, lupa. Saya masalahnya di Madinah ini. Oh iya, oke. Iya, kenapa Pak Pendeta? Ada yang Iya, mengkritik. sedikit saya sempat dengar tadi pernyataan dari Pak Ustadz mengatakan bahwa di dalam ayat Alkitab itu tidak ada larangan poligami. Benar kan? Coba di mana larangan poligami di kitab Anda?
Ya, kalau di dalam Alkitab saya, Bapak, begitu banyak ayat Alkitab, baik di Perjanjian Lama dan juga di Perjanjian Baru. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di kitab Anda, ya, di kitab Anda bukan cuma Yesus yang mengajarkan, tapi ajaran di luar Yesus banyak. Yang namanya Kristen katanya pengaku sebagai pengikut Yesus. Sekarang, mari kita cari, adakah Yesus melarang poligami? Ya, ada dong. Di mana? Ya. Kalau kita baca di Matius 19 ayat yang ke-5 dan ke-6 itu, ya, jelas di situ bahwa itu konteksnya itu melarang perceraian, ya. Tetapi di situ sekalian, ya, Yesus menyinggung di sana, ya, bahwa pada awal penciptaan manusia itu Adam dan Hawa itu mereka diciptakan itu hanya satu laki-laki dan satu perempuan. Kita Oke. baca dulu ya. Kita baca dulu. Ya. Ya. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan Ya. bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena Iya. itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diperceraikan oleh manusia. Mana Iya. larangan poligaminya? Iya, jadi di situ ditekankan, ya, dua hal di situ yang ditekankan adalah tidak boleh bercerai dan suami dan istri itu harus satu, ya, baik itu suami dan itu istri hanya satu, ya, diizinkan baik itu suami dan juga istri di situ, ya, karena disinggung di situ apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dijelaskan di ayat seterusnya nanti, ya, artinya bahwa di situ, ya, disinggung soal penciptaan Adam dan Hawa. Pak Pendeta, gini, mohon maaf, saya mau sholat sebentar, digantikan oleh teman saya Bang Rashid sebentar ya. Bahasnya tetap ini juga gitu, oke? Ya, silakan, ya, silakan. Ya, Pak Pendeta. Karena pergantian pemain dulu cantik banget ini itunya. Ya. Ya. Nah, pergantian pemain dulu, Pak Pendeta. Tentang poligami. Larangan Ya. poligami. Larangan poligami itu di mana? Dari Yesus sendiri. Dari Yesus itu sendiri, larangan poligami. Iya, ayat-ayat yang saya kutip tadi, ya, itu Matius 19 ayat yang ke-5 dan ke-6. Betul, Matius 19 ayat ke-5 dan ke-6. Dan di situ dikatakan tidak ada, tetapi melainkan bagaimana ketika seseorang sudah ibarat dalam bahasa itu meminang atau memiliki atau menikahi, sudah tidak ada lagi hak untuk diceraikan gitu. Iya. Di situ bukan batasan, di situ bukan batasan Oke. untuk menikah. Bentar ya. Ya. Ya, begini, Rasid, ya. Ya. Makanya, ya, memang kalau kita melihat judul perikopnya ini tentang perceraian, ya kan? Tentang Nah, perceraian. Jadi bukan kalau kita baca di ayat 4 itu, ya, sebelum ayat yang ke-5, ya, apa kata Yesus di situ? Ya. Ya, apa? Kita baca dari ayat 1 lah, biar lebih jelas lagi. Oke? Kan, monggo, Ya. monggo tapadol. Ya, setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Ya. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, ya, boleh. tidak. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Betul. Dan firmannya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, ya. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu, ya, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, ya. Jadi ayat ini juga menekankan, ya, bagaimana, ya, ketika Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa, ya, di Taman Eden, mereka itu
hanya satu Adam dan satu Hawa, satu orang saja Hawa di situ. Ya. Ya, tidak ada di situ satu laki-laki dan 4 perempuan atau 1000 perempuan, nggak ada. Hanya satu laki-laki dan satu perempuan, dan satu laki-laki dan perempuan karena mereka sudah satu tubuh, ya, dipersatukan oleh tidak boleh cerai, apalagi untuk berpoligami di sini nggak bisa itu. Ya, nggak bisa. Makanya sekalipun ya ada orang-orang di dalam ayat Alkitab itu seperti Abraham, ya kan, dan juga Yakub, bahkan Raja Daud dan Salomo memperbanyak istri, tetapi setiap ya mereka melakukan hal itu ada konsekuensinya, ada hukuman yang mereka terima, ya. Terus? Ya itu kalau dari Yesus itu, tapi kalau dari ayat-ayat yang lain, ya kalau kita baca itu, ya itu ada di Justru ya. pengajaran dalam keadilan poligami itu ada dalam Bible, Pak. Coba baca Ulangan 21 nomor 15. Suaranya si Rasid kecil itu. Coba justru ajaran poligami, apa maksudnya, bukan ajaran tetapi pemahaman poligami, ajaran poligami di dalam kekristenan itu ada di Ulangan 21 nomor 15. Silakan Pak Pendeta baca. Ulangan 21 nomor 15. Oke, kita Coba, Pak baca. Ya. Oke, Ulangan 21 ayat 15. Ya. Oke. Ini judulnya hak kesulungan, ya. Betul. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, ya, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu itu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu. Tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, bentar ya, kepada anak-anaknya itu tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Oke. Menurut Pak Pendeta, ayat ini pembelajaran apa, Pak Pendeta? Silakan. Ya, ini adalah larangan sebenarnya ya bagi orang-orang Israel ya ketika mereka berpoligami, dan di situ dilarang untuk memberikan ya warisan kepada anak dari istrinya yang kedua itu. Jangan, bukan begitu, Pak Pendeta. Dengarkan ya, dengarkan Rasid ya. Makanya dari mana dimulaikan ini ya? Dari Abraham. Makanya ketika Abraham menikahi Hagar ya, Hagar yang budaknya atau hambanya si Sarai itu ya, anaknya Ismail itu tidak dapat warisan dari keluarga Abraham, dari keturunan Abraham ya, karena dia adalah istri kedua. Itu pengajaran warisan kepada, maksudnya pengajaran pembagian warisan kepada Abraham dan kepada Musa. Artinya tidak ada larangan poligami, yang ada adalah pengajaran bagaimana ketika kau memiliki istri 2, kamu harus seperti ini dengan anakmu, bla 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 bla. Begitu, Pak. Tapi kalau larangan poligami ya ada di Ulangan 17 ayat 17. Lantas artinya bagaimana ketika ada pengajaran poligami? Bible, coba sadar Pak Pendeta. Anda membantah Bible Anda, di sini ada pengajaran bagaimana orang adil ketika dia berpoligami. Bagaimana Anda mengatakan bahwa dalam itu Bible adalah ya itu adalah aturan ya, itu adalah aturan. Kalau ada orang Israel yang memaksakan untuk berpoligami ya, mempunyai istri 2 atau 3 dan sampai seperti Salomo yang ke 1000 orang, maka inilah yang harus mereka lakukan. Artinya anak dari istri kedua itu tidak dapat hak dalam warisan. Ya, itu aturannya. Ismail mendapatkan harta warisan tanah kosong. Buktinya semua anak-anaknya Abraham bagaimana? Ismail mendapatkan tanah kosong. Sebentar ya. Coba bagaimana? Anaknya Abraham?
Ismail dan Isa bagaimana? I- iya, yang sah menjadi anaknya itu yang selamanya berdiam bersama dengan Abraham itu adalah hanya Ishak, sedangkan anak-anaknya yang lain tidak termasuk dalam warisan, tidak termasuk. Betul tidak bahwa di sini adalah pengajaran bagi orang-orang yang sudah berpoligami bagaimana dia tidak menghilangkan hak sulung dan hak anak-anaknya yang dia punya ketika dia sudah berpoligami, gitu. Sepakat dulu itu, kita harus pahami dulu. Di sini adalah bagaimana Tuhan berfirman. Ini adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau ada orang Israel yang memaksakan untuk berpoligami, maka inilah aturannya. Ya, suka-suka Pak Pendeta lah udah atur lah itu. Pak Pendeta. Sebelumnya gini, kebetulan kan saya lagi di Madinah nih. Kita punya jadwal. Pak Pendeta, bisakah diskusi ini kita sambung karena saya harus keluar dulu dari kamar hotel. Oh ya bos, bisa Pak, bisa. Nanti kita sambung tetap dengan diskusi yang sama, Pak Pendeta. Nanti ada saya DM Pak Pendeta langsung gitu ya buat bahas ini. Boleh? Oh boleh. Oke, saya mohon maaf ya Pak Pendeta, bukannya mengusir, coba saya mau keluar gitu. Iya, boleh ya? Gak apa-apa Pak. Ya. Oke. Nanti kita sambung Pak Pendeta. Iya. Baik. Tunggu. Oke Pak Pendeta ya, selamat sore. Iya, selamat malam. Selamat malam. Udah malam di sini Pak Ustadz. Masih sore. Iya, oke. Oke teman-teman, karena saya mau ke makam Nabi dulu untuk reservasi ya kata Ayah Saiful tadi, teman-teman semuanya, jadi kita stop dulu diskusinya. Teman-teman semuanya yang mau membantu korban banjir ya, kawan-kawan bisa langsung berdonasi ke Yayasan PHBI India Muslim gitu ya, dengan nomor rekening nih saya sebut. Tolong teman-teman ya, teman-teman rekam layar, dicatat atau di screenshot ya. Karena apa? Kita udah gini teman-teman. Tadi ada pendeta Risuli Lubis yang datang ke sana. Ya katanya dengan iming-iming mendoakan orang di sana, tapi kan itu ditahan tuh ya oleh pihak bandara dan oleh pihak petugas kepada korban banjir. Ya karena apa? Pendeta Risuli Lubis itu ketahuan ya sering memurtadkan umat Islam yang lemah imannya. Dan itu biar ya saudara-saudara kita seiman di sana ya tidak terpengaruh oleh pemurtadan mereka yang berjalan di korban banjir. Teman-teman, mari kita sesama muslim untuk membantu mereka gitu ya. Nih teman-teman, saya catatkan banknya Bank BSI atas nama Yayasan India Muslim gitu ya, di nomor ini rekening nih, saya tuliskan rekeningnya di atas 3.666.008 tuh. Tunggu bentar, sekali lagi ya teman-teman, 3.006 tuh ya, 3.666.008 gitu ya. Ya teman-teman semuanya yang mau berdonasi bisa langsung ke nomor rekening tersebut atas nama Yayasan India Muslim gitu ya teman-teman semuanya. Terus jika Anda mau konfirmasi bisa melalui saya atau nomor telepon pihak yayasannya gitu ya. Baik teman-teman, kita sambil ke makam Rasulullah ya. Masuk lift dulu tuh. Di masih BBM di Sumatera nggak ada ya. 3.666.008 Yayasan BSI India Muslim gitu ya. PB